dulu nih, Mas Dudung itu rasta. Nah, kita lihat dulu fotonya Mas Dudung. Saya punya bocoran, Mas Dudung ini pernah menolak suatu proyek. Enggak eman-eman, Mas? Ya mau gimana lagi? Berapa miliar itu, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya memiliki kesempatan yang sangat istimewa dan unik. Ini saya tidak di Jogja, tetapi di Lampung, ditemani kopi Lampung. Nah, yang lebih istimewa, saya juga ditemani oleh seorang arsitek dan desainer interior handal dari Lampung. Inilah Mas Dudung, Mas Muhammad Gunawan yang akrab dipanggil dengan Mas Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dudung. Terima kasih sudah hadir di Painting Explorer Channel. Wale ora? Sudah. Malah wale ya? Dengan yang bilang selamat datang di Bandar Lampung, khususnya di apa ini, Mas? Namanya Mas Asdetel Kopi 75. Asdetel 75 Coffee. Jadi ini teman-teman penggemar kopi, kecuali yang satu mintanya air putih. Nah itu milih siapa ini, Pak? Penyunting. Penyuntingnya ya. Oke, alhamdulillah. Selain dengan Mas Dudung atau Mas Muhammad Gunawan, saya dari Jogja bareng Pak Wiyatno, seorang pelukis cat air. Kita mau ngobrol sambil ngobrol tentang Mas Dudung. Mengapa Painting Explorer Channel mendatangi Mas Dudung? Karena Mas Dudung itu istimewa. Sekarang rekan-rekan kalau melihat Mas Dudung kan pakai peci, ketu ya, apa namanya? Apa namanya? Apa? Kopiah. Koplo itu kan yang gini. Koplo itu kan dari kata kaku ternyempluk kan. Ini kan udah kaku, udah nyempluk kan gitu. Dulu nih, Mas Dudung itu rasta. Nah, kita lihat dulu fotonya Mas Dudung. Nanti dikirim terus tak edit terus tak pasang gitu tuh, Mas. Iya, yang pas dulu rasta. Ini Mas Dudung ini rasta, nanti kita akan cerita mengapa rasta, dan dulu Mas Dudung ini kuliah di ISI, di prodi apa nanti kita tanya. Dan penekanan kita nanti selain melihat karya-karyanya Mas Dudung juga perubahan itu. Yang sekarang rasta mengapa berpenampilan sebagaimana tampilan seorang muslim. Alhamdulillah. Dan kita juga akan melihat aktivitas Mas Dudung di dalam dunia dakwah. Oke, bahkan teman-teman nanti mengikuti sampai selesai. Dan jika teman-teman menyukai Painting Explorer Channel bersama saya Denny J, teman-teman bisa melihat-lihat berbagai praktek dan teori seni. Silakan teman-teman subscribe, share, like, komen, dan pencet bel. Oke, sebelum ngobrol kita lihat dulu karya Mas Dudung. Itu rekan-rekan karya Mas Dudung istimewa. Sekarang sebelum bertanya tentang peralihan tadi ya, rasta sampai seperti ini, sekarang pengen tanya dulu aktivitas sehari-hari selaku seorang arsitek dan desainer. Oke, Mas Dudung, sekarang sedang sibuk bikin apa, Mas Dudung? Terakhir banyak desain rumah tinggal. Oh gitu ya, alhamdulillah. Rumah tinggal, jadi langsung ketemu antara calon owner atau user sama desainernya.
Jadi tanpa berantakan langsung ketemu. Berarti pemilik ketemu langsung Mas Dudung Ya. gitu ya. Jadi Mas Dudung bikin rumah tinggal dari nol gitu ya. Dari nol. Dari tanah kosong. Tanah kosong. Mas Dudung sebagai arsitek dan desainer interior gitu. Betul. Sekaligus membuat Furniture. furniture-nya gitu. Kok semuanya diborong kenapa Mas? Apa enggak kasihan nih? Termasuk gelas-gelas itu kalian bikin gitu ya? Ya, Kenapa Mas begitu? Mas? Karena kalau di sini kan jarang yang sampai profesional sampai sedetail itu. Jadi Oh, gitu bagusnya ya? memang dari konsep awal keseluruhan satu kesatuan. Biasanya kalau diserahkan terpisah itu nanti berubah dari konsep yang pertama sampai pelaksanaan kebanyakan pada disunat kan nantinya, banyak yang dipotong, banyak yang ditinggalkan, banyak yang nggak dipakai. Menyesuaikan dengan budget. Nah kalau kita tadi sebagai arsitek, desainer sampai pelaksananya, biasanya nanti walaupun ada perubahan di tengah jalan tapi tetap disesuaikan dengan tema. Tinggal Malah itu mengulangi. jauh lebih murah gitu ya, secara Ya, budget bisa, daripada bisa. sendiri-sendiri gitu ya. Dikompromikan, iya. Gitu ya, oke. Mas kalau tentang bentuk ya, tadi kalau kita melihat itu mungkin orang awam akan menyebutnya sebagai bentuk-bentuk minimalis gitu ya. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Mengapa Mas Dudung lebih menyukai konsep-konsep yang ya kalau di dalam seni lukis mungkin kubistik gitu ya, kotak-kotak dan sebagainya gitu. Kenapa Mas? Ya kalau kita merancang sebenarnya kalau bisa 50-50, di mana 50% keinginan dia dikompromikan dengan teori dan fungsionalnya. Jadi nggak bisa 100% harus kita bawa kemana di sini. Kalau memang dia sudah menentukan maunya minimalis atau maunya seperti apa, ya itu yang coba kita aplikasikan. Berarti ditanya dulu ya. Ditanya dulu. Jadi klien memang ditanya maunya seperti apa gitu ya. Idealnya kita hanya tukang terjemah aja. Jadi biasanya prosesnya ya diajak ngobrol aja. Kalau bisa semua unek-unek diceritakan. Jadi misalnya dia cerita semuanya sudah keluar, itu yang kita ramu. Jadi kita nggak harus repot-repot nanti mau buat seperti apa. Karena nanti tipikal klien itu macam-macam. Ada yang punya keinginan, punya uangnya. Ada yang punya keinginan, nggak ada uangnya. Ada yang nggak punya uang, nggak punya keinginan. Ada susah. Berarti itu pesen. Yang paling enak itu yang pertama itu memang keinginannya banyak dan memang dia siap dengan konsekuensi itu. Itu jadi ya. Dia pengen ini tapi siap berapapun silakan gitu ya. Jadi tinggal dikompromikan seperti itu. Kita juga dari sisi kepuasan di desainnya juga cukup puas kan. Jadi dia maunya banyak, tantangan kita juga semakin banyak. Tapi memang yang lebih sulit yang nggak punya keinginan, pokoknya mintanya bagus. Itu malah gitu ya. menerjemahkan bagusnya gitu. Kalau yang paling sering ditemui Mas Dudung yang apa itu Mas? Ya, yang jenis apa itu Mas? Memang sekarang sudah tereliminasi sendiri sih kan. Memang miliknya orang yang membutuhkan jasa arsitek itu biasanya memang mempunyai kebutuhan atau finansial lebih dan kebutuhannya memang macam-macam biasanya. Dia cari jasa desainer atau arsitek memang sudah punya keinginan yang aneh-aneh kan. Ya lebih banyak sekarang arahnya yang keinginannya macam-macam dan uangnya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Dudung, kenapa Mas Dudung memilih rumah tangga, arsitek rumah tangga? Apa istilahnya tadi? Rumah tinggal lah. Rumah tinggal. Rumah tinggal ada tangganya juga ya. Berarti nggak salah ya. Rumah tangga ada tinggal. Rumah tinggal. Kenapa Mas? Ya karena memang kalau kita jual beli itu memang enaknya langsung antara penjual dan pembeli. Seperti jasa ini kan juga siapa si pengguna jasa dan siapa penyedia jasa langsung. Jadi kalau rumah tinggal ya prosesnya hanya ada dua pihak saja. Nah kalau misalnya kita proyek yang lebih besar, misalnya mengerjakan proyek swasta, misalnya hotel atau gedung perkantoran atau proyek pemerintah, itu nanti biasanya banyak pihak yang harus dilibatkan dan itu biasanya banyak banyak permainan yang macam-macam lah. Kita memangkas itu, cari yang aman dan kira-kira dari sisi kepuasan desain kita juga sudah bisa terpuaskan gitu. Karena memang sebenarnya yang lebih sulit ya mendesain, menerjemahkan keinginan person to person itu. Jadi kalau kayak fasilitas umum kan ya hanya standar-standar kaidah desain aja kita pakai misalnya untuk sekolah, ya standarnya seperti ini. Tapi kalau rumah tuh mau bentuk rumah yang seperti apa tergantung usernya. Kalau misalnya usernya aneh ya kita coba menerjemahkan itu. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya punya bocoran. Mas Dudung ini pernah menolak
atau menghentikan suatu proyek. Nah itu kenapa? Nah, kita akan bertanya. Membatalkan suatu proyek. Kenapa? Ya tadi kalau misalnya proyeknya swasta atau pemerintahan, biasanya banyak pihak yang terlibat ya. Nah, dari pihak yang terlibat tuh biasanya banyak permintaan yang macam-macam yang mungkin dari sisi apa maksudnya kehalalan atau keberkahannya kurang lah. Karena mungkin nanti biasanya disusupi mungkin ada suapnya terus lagi, atau difungsikan untuk sesuatu yang macam-macam yang nggak benar. Nah ini menarik ini. Disuruh mendesain dengan fungsi macam-macam itu apa ini menarik dan butuh kejelasan ini Mas. Maksudnya apa Mas? Jenengan disuruh bikin ada kamar yang ada tuyulnya gitu atau gimana itu Mas? Maksudnya gimana Mas? Ya ini kasusnya banyak sih, beberapa yang sering. Oh nggak hanya satu itu ya? Gimana itu Mas? Ya contohnya tadi proyek yang bukan pribadi, itu pada umumnya ya kantor berarti bukan? Ya kantor, terus lagi bangunan swasta atau bangunan pemerintahan, biasanya tadi banyak hal-hal yang pada akhirnya kita harus hentikan, nggak dilanjutkan. Nah ini yang menjadi contoh kasusnya dulu pernah bikin sebuah rumah dinas lah. Rumah dinas ya bukan ini sih, dia BUMN ya. BUMN tapi yang ngasih brief, yang membuat apa namanya daftar keinginan adalah GM-nya. Saya mau rumah dinas, ini lahannya, silakan renovasi, keinginannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sebenarnya saya itu hanya pihak tiga. Jadi ada klien, ada kontraktor, dan ada desainer. Nah, saya bekerja sebenarnya kepada si kontraktor. Tapi pada saat survei dan menjelaskan keinginan, ya ketemulah tiga pihak ini kan. Akhirnya dia menceritakan, saya mau rumahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan rumah ini nanti mau saya pergunakan untuk ini. Nah, dan ini itu apa? Ya. Ini apa? Ya karena memang ini rumah dinas, keluarganya mungkin bukan di Lampung, jadi dia tinggal di situ ya mungkin hanya dia, supir dan asistennya. Nah, dia ceritakan di dalam pertemuan survei itu dia sudah menceritakan bahwa rumah ini nanti mau saya buat, sering saya adakan pesta. Pestanya nanti menghadirkan minuman, menghadirkan perempuan dan lain sebagainya kan. Mungkin itu terus dia butuh kamar sendiri, butuh fasilitas ini, fasilitas ini. Di bawah tanah itu ya Mas ya? Nah, iya nggak mesti juga sih. Oh gitu ya. Kayak geleng, kelinci ya. Ya untuk menerjemahkan itu ya yang jelas bertentangan dengan keyakinan kita kan. Jelas. Itu ditolak. Ya awalnya ragu-ragu kan, padahal karena memang akadnya saya tidak bekerja untuk apa, saya hanya bekerja kepada si kontraktor, dibayar oleh si kontraktor. Nah, tapi pada kenyataannya dugaan kuat tempat ini kan mau dipakai untuk sesuatu yang tidak benar, dan membutuhkan desain khusus untuk melakukan itu padahal besar itu ya. Harganya lumayan besar. Nggak eman-eman Mas? Ya mau gimana lagi? Berapa miliar itu Mas? Ya 2-an aja. Wah, luar biasa. 2 miliar dilepas. Jangan lupa subscribe Pantai Explorer Channel. Loh, iya. Masya Allah Mas Dudung ya. Mas Dudung sudah punya putra belum Mas? Alhamdulillah sudah. Berapa? 2 ya. Alhamdulillah. Istri juga sudah punya ya, otomatis lah. Masuk punya putra nggak punya istri berarti putra angkat gitu kan. Sudah punya putra 2. Istrinya berapa? 1. Istrinya 1. Nolak 2 miliar. Saya jadi pengen tahu konsep di belakang penolakan itu kan biasanya orang kan nggak mau tahu ya Mas Yono, untuk duit itu kan yo watone seneng gitu kok bisa duit segitu banyak. Itu banyak nggak tahu untuk Mas Dudi? Ya banyak banget. Banyak ya ternyata ya sama aja kan berarti kan untuk saya ya luar biasa banyak gitu kan. Itu gimana Mas? Konsepnya jenengan kok berani menolak duit segitu banyak gitu Mas? Karena waktu awal mau menikah itu yang saya pelajari itu memang bukan buku-buku tentang pernikahan. Tapi biasanya kan kalau teman-teman yang suka ngaji itu kan, kalau mau menikah biasanya cari buku-buku tentang pernikahan. Tapi kalau saya kemarin waktu mau nikah beli buku itu tentang perceraian. tentang apa namanya, akad-akad syar'i itu seperti apa, tentang bisnis, karena memang sudah memutuskan untuk usaha. Memang sudah niatnya untuk usaha dan untuk
membangun rumah tangga, menghaluskan rezekinya yang halal gitu kan. Jadi yang dipelajari ya buku-buku tentang itu yang, dan belinya sama Mas Fatoni. Apa mau jojo biar beli. Datang ke rumahnya cari buku tentang bisnis, akad-akad bisnis seperti itu. Ya awalnya gitu, dan ya seiring berjalan waktu ya doanya memang mintanya ya rezeki yang halal, thayyib, yang dijauhkan dari yang subhat semacam itu kan. Mas Fatoni, Pak Teguh boleh tanya loh ya, di tengah-tengah gitu loh, enggak alasan loh, boleh ngomong enggak beli ya misalnya gitu kan. Ini mau utang gitu bayar. Daerahnya tadi itu 2 miliar ke ujung langsung subscribe Pak. Apa coba? 2 miliar kok subscribe. Jangan lupa untuk subscribe kan gitu kan. Oke, menarik biar teman-teman bisa update terus Finding Explorer Channel. Boleh nggak Mas? Itu pernah sudah dikerjakan apa belum? Apa di tengah jalan atau gimana? Ya Mas? sudah masuk tahap desain. Sudah mulai ada rancangannya gitu. Jadi boleh nggak kita tampilkan Mas? Boleh. Nah, kita lihat ini karya 2 miliar yang ditolak Mas Dudung. Duitnya dikembalikan Mas? Karena ada DP Mas. Ya itu memang belum, masih tahap awal kan. Oh gitu. Caranya pesen desain itu gimana kan? Ini rekan-rekan kalau mau pesen desainnya yang menarik Mas Dudung silahkan hubungi nomor di bawah ini. Boleh nggak nomornya di Oh, share? boleh. Boleh ya, nanti nomornya bisa dihubungi di bawah ini. Silahkan kontak, pesen langsung. Berapa bisa ditunggu nggak? Oh enggak, emangnya bikin Fotokopi. Iya, nanti langsung kontak Mas Dudung aja. Ini bukan endorse karena teman. Mas Dudung ini adalah seniman salah satu jejaring seniman museum KOT yang ada di Lampung. Oke, kita lanjutkan lagi. Mas Dudung, sekarang Mas Dudung kan berarti sudah memilih desain-desain yang aman dan pernah mendapat cobaan lah dengan iming-iming. Ini cobaan yang menyenangkan lah ya, dengan uang 2 miliar. Kita sekarang menghubungkan dengan dulu rambut gimbalnya yang konon itu kan ya terkait dengan hal-hal yang kebebasan dan sebagainya. Sekarang saya pengen tahu ini ceritanya Mas Dudung sampai menjadi desainer yang sekarang banyak diminati oleh para klien, terutama di Lampung atau juga di seluruh Indonesia. Di Lampung ya, di Lampung. Tapi tidak menutup kemungkinan seluruh Indonesia tuh Mas kan. Tinggal ngirim email kan. Ya. Nah, sekarang kita tanya dulu. Bagaimana Mas Dudung mencintai dunia desain ini? Apakah dulu dari kecil, dari keluarga gitu, orang tua sudah suka dengan kesenian atau bagaimana Mas? Ya, memang kalau zaman sekolah itu ya kecenderungan kesukaannya bukan mata pelajaran di sekolah. Tapi ya gambar gitu. Ya sukanya memang olahraga, seni. Oh, jadi gitu. kalau pas guru ngajar ya yang biasa oleh lah, gambar meja, gambar buku. Bapak, Ibu suka enggak ya? Guru semua. Guru semua ya. SMA langsung ke isi gitu. Awalnya ke Atwi. Awalnya ke Atwi. SLB sebenarnya. Iya ya. Atwi ya, Atwi. Akademi Desain Visi itu ya. Itu pas Rasta itu di Atwi atau di isi? Di Atwi. Di Atwi ya. Oke. Itu gimana Mas? Saat itu memang sedang gemar-gemarnya apa? Ya, pindah mazhab. Oh gitu. Apa itu? Zamannya sekolahan sukanya musiknya metal kan. Oh gitu ya, metal. Apa Mas lagunya dulu Mas? Dulu malah underground tuh. Pak Teguh suka apa juga tuh? Underground beda. Beda. Apa nih Pak Teguh sukanya? Lebih atas. Oh gitu. Kurang ngeground gitu ya. Masih bisa nggak 1-2 melantunkan itu Mas? Dengerin nggak pusing ya? Oh gitu ya. Dengerin paling Pakai apa dulu? drum. Oh drum ya. Wah luar biasa. Ada drummer juga Ada, di sana. juga. Iya, ini di belakang kamera ada drummer juga itu. Lulusan isi juga ya, musik ya. Oke, terus di Atwi main musik underground gitu juga ganti begitu di Jogja
dominannya kan reggae, lagi rame-ramenya tuh. Oh, Nah, kok di ganti. Jogja itu Afrika juga di Jogja? Iya, awalnya kan masih di Lampung dulu. Oh, main underground di Main Lampung underground. gitu ya. Oh, Gondrong. oke. Lulus kuliah Gondrong setahun, pindah ke Arti. Arti, Ya, musiknya reggae. Oh, Ya oke, sampai oke. ya lama-lama ya capek dengan dunia tinggal-tinggal. Oke, oke, oke. Dunia main capek. Itu sudah mulai bikin desain interior? Ya gitu? udah. Udah. Dia untuk semester 3 itu udah proyek kan. Oh iya, sudah desain. menerima Udah. proyek itu ya? Interior di Jakarta dulu apartemen. Rezekinya lancar juga ya Mas ya? Ya, Terima kasih loh sudah alhamdulillah. traktir kopi loh Mas. Semoga tambah laris. Ini yang terakhir Mas Dudung apa Mas Faiz? Oh Mas apa ini? Mas Fatoni. Apa saya ya? Saya tadinya. Oh ya karena yang liwa kok ya. Oh, Pemaksaan. Konspirasi. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, terus gimana Mas? Di Arpi main reggae tapi tetap menerima orderan gitu ya, pergaulan gitu, misal minum dan sebagainya. Ya standar seniman. Oh, standar senimannya. Dan Sholat nggak Mas? Saat Ya? itu sholat nggak? Ya masih belang bentong. Oh gitu ya. Iya. Tapi Muslim sejak Lahir. di lahir ya. Oke, alhamdulillah. Terus di situ ke isi gitu. Ya, jadi zaman-zaman nakal itu yang mikirnya ya kira-kira kalau mati besok ngapain gitu tuh. Gimana? Ya paling ya sebisa-bisanya aja, bisanya sholat ya sholat. Oh, Pokoknya oke. bagus sholat ya sholat. Tapi ya belum. Oke. Ya gelisahnya udah mulai gelisah. Sampai Di Arpi itu sudah mulai gelisah gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, waktu di sini ikut ngaji gitu nggak Mas? Di Lampung? Enggak ya? Oh. Standar. Oke. Udah Apa ya, yang kok. bikin gelisah Mas waktu di Arpi? Capek. Oh, capek Nakal kan? capek. Oh, gitu ya. Nakal itu capek. Nah, oh ini menarik ini rekan-rekan Panjang Explorer Channel. Nakal itu capek. Capek nggak ada hasilnya. Capek Nihil ya. dan nggak ada hasilnya. Kalau nggak nakal itu malah menimbulkan Ya, energi gitu. iya, Kebalikannya banyak gitu ya. kepuasan, ketenangan. Subscribe juga menimbulkan energi. Wow, betul. Pencet lonceng. Ya lu lo. Oke, terus gimana Mas? Pindah ke isi? Pindah Kenapa ke Mas? isi, ya mau lanjutkan dari D3 ke Oh, enggak sehat. ya alhamdulillahnya masuk isi udah agak sehat lah. Oh iya iya. Jadi Oh, gitu begitu ya. banyak tawaran yang Sudah dipotong itu Mas. sudah dipotong. Oh. Begitu banyak tawaran yang macam-macam standar anak baru kuliah maba. Oke. Ya jawabnya, "Mas, ayo Mas ini." Wis tahu. Oh gitu ya. Mas, ayo ke sini. Wis tahu. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ngaji mulai diisi Mas. Mulai diisi Oke, sama siapa itu Mas ngajinya Mas? sama Ustaz Cahyo. Ustaz Cahyo. Iya. Wih, Mas Cahyo ini murid Anda sudah menjadi orang penting di dalam dunia perdesainan dan pengajian. Gitu ya. Karena nggak hanya ngaji, jadi diajeni gitu ya Mas ya. Diajeni. Sudah punya banyak santri Mas. Alhamdulillah. Punya pondok pesantren juga. Tapi muridnya banyak ya. Alhamdulillah. Komunitas lah, teman-teman Komunitas ya, teman-teman ngaji gitu ya. Yuk ngaji ya Mas ya. Iya. Oke, nanti kita bahas juga tentang yuk ngaji. Selain Mas Dudung juga Mas Faiz juga tokoh yuk ngaji ya. Oh, iya. Ya kan? Oke, kita masih di isi ini perubahannya apa yang membuat perubahan selain tadi ya bosan, nakal itu bosan, capek gitu, nakal itu capek, terus memutuskan ngaji gitu aja Mas ya. Gimana itu perjalanannya Mas? Ya. Pertama kali perpindahannya itu Mas. Ya biasalah ngobrol kan, warung kopi biasanya ngobrol. Oke. Saya mau berubah gitu kan sama teman-teman. Tapi kadang kok pagi berubah, sore balik lagi. Oke. Kalau kata teman, ya berarti itu belum hijrah, belum pindah, masih gaya lama, ganti baju aja. Oke. Gimana cara? Yuk ngaji. Oh gitu. Akhirnya ya mulai cari-cari sana sini akhirnya ketemu sama Ustaz Cahyo. Dan ya enak, lucu. Oh gitu ya. Dan sekarang kalau ngaji, ngisi juga meneruskan kelucuannya Mas Cahyo itu enggak? Kita lihat aja nanti ngajinya. Ada video ngajinya nggak Mas? Ada. Ada. Kita tayangkan, kita lihat bagaimana kalau Mas Dudung ngisi ngaji ini.
ngajinya Mas Dudung. Sekarang kita akan ke Mas Dudung ya sekarang. Ya, tadi kan sudah mulai berpindah. Itu tahun berapa mulai ngaji Mas? 2010 akhir. 2010 sekarang 2019, berarti sekitar 9 atau 10 tahun lah yang lalu ya. Berarti sudah banyak ilmu agama yang didapatkan. Dari sedikit Juga ya. Wah, itulah. Kalau semakin banyak belajar semakin sedikit merasanya. Nah, sekarang kegiatan keagamaannya apa Mas? Tadi kan kita sudah ngobrol tentang profesinya Mas Dudung sebagai desainer dan arsitek ya. Sekarang tentang ngajinya, apa yang dilakukan Mas Dudung dengan dakwah ngaji ini apa Mas? Ya paling sekarang tugasnya ya kayak apa namanya? Kayak calo lah, ngajak. Gampangannya gitu ya? kan gitu. Ngajak gitu Gampangnya ya. ngajak. Gampangnya ngajak, cariin tempatnya, cariin waktunya, panggilin gurunya, itu yang paling mudah. Oh, itu yang di bawah Yuk Ngaji itu Mas Yang di ya? bawah komunitas. Oh, susah nggak tuh Mas ngajak gitu? Ya namanya ngajak apa namanya? Kalau orang baik itu pasti ada musuhnya. Orang jahat pasti ada temennya. Ya Gitu jadi ya, ya orang baik pasti ada musuhnya. Orang jahat tetap ada temennya. tapi orang baik juga ada temennya. Oh, iya. Saya temennya jenengan loh Mas. Iya kan? Jadi kalau susah apa enggak ya kadang ketemu susahnya ya alhamdulillah, kadang ketemu mudah ya alhamdulillah. Oke. Itu yang diajak ngaji mbah-mbah? Ya anak muda. Oh, anak yang muda masih ya tadi ya yang ketemu seperti pengalaman kita dulu ya masih senang main, senang SMA, nonton. Ya atau yang kuliahan hobi gitu ya? dulu lah. Dulu hobi musik, hobi suka nonton ya budaya-budaya pop itu kan ya, banyak galaunya, ya itu biasanya yang jadi sasaran atau target karena kita dulu pernah ngalami, pendekatannya mungkin lebih mudah. Kalau kita ngajak yang mungkin nggak pernah kita alami ya susah juga gitu kan. Iya, betul. Terus apa Mas yang diajarkan di ngajinya Mas Dudung dan teman-teman Yuk Ngaji ini apa aja Mas materinya? Ya sederhananya sih ngajak untuk taat syariat aja. Oh gitu ya. Karena jargonnya ya itu, kalau kita taat ya pasti bahagia. Kalau kita maksiat pasti sengsara kan gitu. Gampang-gampangannya aja. Kalau yang muda-muda yang suka budaya pop diajarin yang berat-berat ya. Takutnya lari duluan. Jadi ngajaknya yang enteng-enteng. Yang penting mau taat dulu, nanti ya pasti punya apa namanya? Punya pilihan mau ngajinya seserius apa kan gitu. Kalau mau ningkat lagi dicarikan gurunya, mau tingkat lagi dicarikan tempat. Tapi gini rekan-rekan Explorer Channel, sekarang itu ngaji itu malah dicurigai jadi ekstremis, dicurigai jadi intoleran, bahkan dicurigai menjadi teroris. Nah ini gimana ini Mas Dudung untuk menjawab itu kecurigaan orang-orang tua makan kan ketika anaknya diajak ngaji itu gimana Mas Dudung? Ya kalau kita memang gaya ngajak ngajinya yang sederhana aja. Ya tadi dengan pendekatan lewat film, lewat musik, lewat seri. Jadi masa yang sederhana itu masih harus ditakuti. Padahal kan itu sama aja. Cuman isinya aja. Nggak sampai kalau dari kesan teroris tadi kalau kayaknya jauh. Oke. Dan tidak pernah punya pengalaman dilarang karena dianggap teroris gitu ya Mas ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, rekan-rekan Pending Explorer Channel, teman-teman kalau pengen ngaji bareng Mas Dudung dan teman-teman Yuk Ngaji di Lampung atau Bandar Lampung lebih tepatnya ya. Lampung Ya, berarti keseluruhan Lampung bisa ya. Kalau teman-teman di Lampung pengen ngaji bareng Mas Dudung dan teman-teman Yuk Ngaji bisa menghubungi nomor ini. Nomornya sama ya. Nomornya sama. Jadi nanti dipastikan mau ngaji atau mau pesan rumah kan gitu kan. Itu kan. Karena nomornya sama gitu kan. Kalau ngubungi Facebook ada nggak Mas? Ada. Facebooknya apa Mas namanya Mas? Muhammad Gunawan. Oh Muhammad Gunawan. Kalau Instagramnya? Yang tadi. Yang tadi. Tuh. Waktu ya nanti tak lihatin, tak tulis ya di bawah ya. Oke, bisa melihat karya-karya dan menghubungi DM Mas Dudung di sana. Oke, teman-teman ada yang pengen tanya dengan Mas Dudung, Pak Teguh, Mas Dudung dan yang lain silakan. Saya komentar. Oke, silakan. Saya ngopi. Orang baik itu ada musuhnya. Orang jahat ada temennya. ada Ada temennya, betul. Tapi ternyata orang baik juga ada temannya. Iya, nyatanya saya saya ya. juga. Iya, makanya berarti kalau semuanya jahat berarti kita itu dianggap gitu kan. Enggak masalah. Nah, iya tadi yang menarik itu sulit apa gampang ngajak orang. Ada sulitnya ada gampang.
Oke, apa itu Mas? Tadi jawabannya yang keren tadi. Jadi kalau sulit ya alhamdulillah. Kalau pas gampang ya alhamdulillah. Oh, kenapa itu Mas? Sulit alhamdulillah. Jadi jawaban dari beliau itu berarti sudah punya apa namanya? Makomnya tinggi. Kesiapan makomnya tinggi, makomnya tinggi. Problematika dakwah. Karena memang Alhamdulillah. apa namanya dalam berdakwah itu kan memang banyak sekali problem ya. Dan beliau sepertinya sudah inilah ya. Sudah lotok itu ya. Familiar, lotok itu. Tadi lotoknya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya bahwa ini adalah dari Allah. Kesulitan-kesulitannya dari Allah dan yang memudahkan juga Allah. Mas jangan kok pintar ngomong. Ustadz Mas. Jangan Itu saya ya. Oh, Masya Allah, ternyata malah gurunya dia. Jangan duduk sih. Enggak, saya malah banyak belajar dari beliau. Oh gitu ya. Apa namanya tentang apa namanya keseriusannya dalam dakwah, ngajak teman-teman yang tadinya itu tidak kenal Islam kemudian kenal Islam. Saya justru banyak belajar dari ini testimoni. Alhamdulillah. Ya, jadi makanya tadi jawabannya alhamdulillah ya, dengan kesulitannya yang dihadapi itu menunjukkan kesiapannya dalam betul. dan memang kita pun harus begitu. Bisa. Mungkin yang lain ada komentar tentang ceritanya Mas Yu. Tadi kayaknya masih ada skip itu. Apa itu? Jadi terkait dengan tawaran 2 miliar tadi. Tadi kayaknya belum ditanyakan itu reaksi konsumennya itu Oh gimana ketika betul itu gimana? Apa murid-murid kowe iki piye kok ndadwal kok wis dirampung iki paling piye gitu kan? apa justru loh ini wong iki ngajine ndi? Gitu. Oh, betul. Gimana itu ceritanya Mas? Ya boleh pasti, tapi ya, Gitu ya. kalau lagi posisi kayak gitu ya mau dijelasin alasan seperti apa pasti sulit diterima. Ya tutup kuping aja. Oh, gitu Karena ya, kita yakin bahwa pilihan kita benar ya. Ngomong apa ya? Dan di apa namanya dihapus dari pertemanan ya wis. Dan saya yakin Mas Yu sangat paham tentang rezeki minallah gitu ya Mas ya. Dan kalau misalnya diteruskan, yang kena kan bukan kita, ya temennya tadi ya terbawa juga. Makanya ya udah diputus dari kita, pasti dia juga putus. Dan dengan itu kita yakin bahwa kita nolong dia gitu. Walaupun kita nggak bisa ngomong secara langsung karena posisi kayak gitu pasti nggak mau terima omongan kita kan, mau dinasehati kayak apa, lagi sulit. Itu alasan dulu memutuskannya benar-benar saya nggak bisa karena ada kemaksiatan di dalamnya atau apa? Ya mereka juga sudah merasa gitu. Bahasanya dulu gimana? ya kamu kerjain aja bagian kamu. Untuk bagian yang aneh-aneh serahkan kepada. Ya udah ngomong gitu, berarti kan dia juga sudah mengakui bahwa proyek ini banyak aneh-anehnya gitu. Tetap nggak mau gitu ya. Akhirnya ya kita juga setengah-setengah kan awalnya, setengah-setengah sampai pada waktunya kita memutuskan. Nah, mereka ya terima nggak terima juga. Dalam hati ya pasti tahu bahwa itu gak benar karena sudah ada statement bahwa untuk bagian yang gak benar biasanya yang mengerjakan. Oh gitu ya. Setelah tahu reaksi Mas Dudung Ya, menolak itu ya. Saya udah dijamin aja. Sampai sekarang kayaknya belum komunikasi lagi. Oh, belum lama berarti. Belum lama itu. Ya belum setahun gitu. Belum setahun ya. Yang paling update lah itu. Tapi kita nggak akan menyebutkan namanya lah ya. Tapi kalau desainnya tadi kan boleh kan? Desainnya kan nggak spesifik ke arah mana gitu ya. Baik. Ada lagi nggak slide-nya? Oh ya. Pak Tuh, Udah tok ya. Oke. Kayak Oke. makomnya tinggi. Iya. Ini pertanyaan terakhir kan dengan pandangan Quran dari sana. Tadi kan pertama ngomong desain, kedua ngomong ngaji. Nah, sekarang digabungkan. Memangnya antara desain rumah dengan ngaji itu ada hubungannya nggak? Iya Mas? pasti. Nah, apa itu Mas? Ya semua pasti ada hubungannya karena kan ya itu sama-sama perbuatan. Ya, semua perbuatan itu kan pasti ada nilainya di mata hukum syariat. Apakah itu halal apa haram, apa mubah, apa sunnah. Nah semuanya dikembalikan ke situ. Jadi ya sebisa mungkin apa yang kita desain ya itu memang dibolehkan. Jangan sampai kita melancang sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Oke, luar biasa. Rekan-rekan Pantai Explorer Channel, semoga apa yang diupayakan Mas Dudung ini, Mas Dudung akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan barokah Allah, mendapatkan pahala tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia,
dilancarkan rezekinya, dan insya Allah di akhirat mendapatkan surganya yang sangat artistik dengan desain interior maupun desain arsitektural yang belum pernah terbayangkan oleh Mas Dudung betapa indahnya itu. Sambil ini desain ini luar biasa, dan itu insya Allah semoga akan didapatkan Mas Dudung dan rekan-rekan Yuk Ngaji yang ada di Lampung ini, dan juga tamunya yang dari Jogja, yang punya tempat juga. Yang punya tempat juga, yang memberikan kopi, dan semoga pahalanya ini sebanyak butir-butir kopi kali 9. Nah, gitu ya. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, demikian juga untuk rekan-rekan Painting Explorer Channel, semoga mendapat hidayah Allah dan semoga mendapat barokah setelah mendapat hidayahnya. Dan jika rekan-rekan menggemari video-video tentang praktek seni, teori seni maupun Islam dan peradaban Islam, silakan lihat-lihat video di Painting Explorer Channel. Dan terima kasih untuk subscribe, like, share, komen, dan pencet bel. Ketemu lagi dengan saya, Denny J dari Painting Explorer Channel untuk video selanjutnya. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.